Apa jadinya kalau ternyata di dunia ini ada manusia yang sudah hidup selama ribuan tahun dan mereka mencoba membantu umat manusia? Hey guys, selamat datang kembali di channel Nonton Film. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah film berjudul The Old Guard dari Netflix yang keluaran tahun 2020 dan belakangan lagi ramai banget dibicarakan. Film yang berasal dari komik keluaran Image Comics yang ditulis oleh Greg Rucka bersama dengan Leandro Fernandez ini disutradarai oleh Gina Prince Bythewood. Film dibuka dengan adegan sekelompok orang yang terkapar dengan kondisi penuh darah dan sepertinya sudah mati. Film lalu bergeser menuju ke sebuah tempat di Maroko, di mana sang tokoh utama terlihat sedang berjalan menuju sebuah gang yang terlihat sangat berdebu. Dia bertemu dengan seorang temannya yang menceritakan tentang sebuah peristiwa, dan di sini kita bisa lihat bahwa mereka sebenarnya sudah sangat dekat. Sang tokoh utama sempat komplain bahwa dia tidak mau lagi menerima order yang sama dari pemesan yang sama untuk kedua kalinya. Tapi setelah diyakinkan bahwa semua teman-temannya mau ikut, dia pun tertarik. Rupanya sekelompok turis tanpa sengaja berpotret atau selfie dengan latar belakang si tokoh utama kita ini. Tokoh utama kita lantas mendekati turis-turis tersebut dan menghapus gambar dia dari foto mereka. Di dalam kamar hotel, tokoh utama kita bertemu dengan teman-temannya. Ada 4. Ada seorang Italia bernama Niccolò, tapi dipanggil Nicky. Lalu ada Muhammad Salah. Bukan Muhammad Salah. Ini seorang temannya bernama Joe, ya, yang diperankan oleh Marwan Kenzari, yang kemarin sempat jadi Jafar di Aladdin, dan juga temannya bernama Booker, ya. Nah, tokoh utama kita ini seorang perempuan, dipanggilnya Andy. Cukup aneh juga ya, namanya dipanggil Andy. Sesuai perjanjian, keempat member tim kita lantas menuju sebuah pasar masih di daerah Maroko. Di sana mereka bertemu dengan Copley yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor yang menawarkan sebuah pekerjaan di Sudan, di mana di situ diceritakan bahwa sekelompok teroris Boko Haram telah menangkap sekelompok anak-anak sekolah, menyandera mereka. Besar kemungkinan para sandera ini akan dibunuh. Sang pemberi order di sini diceritakan sebagai seorang pensiunan CIA. Maka setelah persiapan yang cukup panjang, tim kita segera menuju ke Sudan dan segera melakukan operasi militer. Di sini bisa kita lihat bahwa mereka bekerja dengan sangat efisien, sangat efektif, ya, terlatih sekali sebagai sebuah tim secret. Sampai ketika mereka menuju ke sebuah pintu dan mereka membuka pintu tersebut, turun ke sebuah ruangan, barulah si Andy menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan. Lampu menyala, sekelompok tentara sudah siap dengan senapan menembaki mereka habis-habisan. Semua anggota tim kita tertembak dan jatuh ke lantai, terkapar berdarah-darah. Semuanya sudah mati. Dan ketika tim lawan menurunkan senjatanya, tiba-tiba saja mereka hidup kembali dan membalas, menghabisi tentara lawan. Dalam sekejap, satu ruangan penuh dengan darah dan lawan-lawan mereka sudah terkapar. Selesai keluar dari tempat itu, mereka menyadari bahwa mereka sedang dijebak. Sekarang identitas rahasia mereka sudah mulai tersebar. Tim lalu berpisah dan masing-masing pergi ke sebuah tujuan sendiri. Nah, lalu cerita bergeser, berpindah ke sebuah tempat di Afghanistan, di mana kita melihat sekelompok pasukan Ranger sedang menanyakan informasi mengenai seseorang yang diduga mungkin Al-Qaeda. Di situ kita bisa melihat ada seorang tentara wanita bernama Nile. Ketika dia berhasil menemukan petunjuk keberadaan tokoh yang dicari, tiba-tiba Nile, lehernya digores oleh pisau, mengalami pendarahan parah dan diduga mati di tempat. Adegan bergeser ke sebuah gerbong kereta kosong di mana keempat pahlawan kita tadi, mereka melihat bayangan seseorang yang mati, si Nile tadi. Mereka semua terbangun, salah seorang berhasil menggambar sket wajah dan mereka memutuskan mereka harus mencari si Nile ini. Andy mengatakan pada teman-temannya bahwa kemungkinan Nile ini adalah salah satu dari mereka, prajurit tentara yang tidak bisa mati. Baik, scene kembali ke Afghanistan di camp tentara Angkatan Darat Amerika,
Di sini kita lihat si Niall baru saja tersadar bangun dari luka-lukanya. Teman-temannya pada kaget mendatanginya dan menanyakan apa yang terjadi. Hampir semuanya menyatakan tidak mungkin bahwa dia masih bisa hidup kembali. Adegan berpindah ke sebuah tempat di London, di mana sebuah perusahaan bernama Merrick sedang menggelar sebuah presentasi mengenai biofarma yang digadang-gadang akan bisa menyembuhkan banyak penyakit di masa depan. Rupanya video rekaman apa yang terjadi di Sudan di mana para pahlawan kita tertembak diperlihatkan kepada Mr. Merrick sebagai pemimpin biofarma tertarik dengan kejadian tersebut. Dia ingin menyelidiki mereka, dia ingin mencari tahu keberadaan mereka. Adegan kembali ke Afghanistan di mana Niall kembali berlatih. Atasannya mengatakan untuk dia kembali dan dipulangkan dengan alasan kesehatan. Di tengah perjalanan, Andy datang tiba-tiba lalu membuat para tentara pingsan dan menculik Niall. Niall dalam kondisi bingung, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia dibawa dengan mobil. Andy memperkenalkan diri sebagai Andromarch of Scythia. Mungkin sekedar informasi aja, Scythia itu ada di dekat negara Yunani ya, dan memang terkenal sebagai bangsa yang suka berperang. Dan kemudian Andy menjelaskan bahwa mereka adalah tim yang terdiri dari orang-orang yang tidak bisa mati. Niall tidak habis pikir dan akhirnya memutuskan untuk baiklah, menerima saja dan mengikuti apa yang akan terjadi kemudian. Misi berlanjut, mereka menuju ke Paris dan menumpang pesawat charteran dengan pilot seorang Rusia. Sempat terjadi pertengkaran antara Niall dan Andy. Niall tidak percaya atas omongan Andy, tapi Andy berhasil membuktikan dan Niall akhirnya percaya. Baik, tim kita kembali berkumpul di Paris, ya, lebih tepatnya di sebuah kota kecil di luar Paris. Andy sendiri adalah yang menemukan mereka semua. Dia sudah hidup lebih lama dari semua teman-temannya. Selanjutnya tim ini bercerita tentang seorang anggota dari tim mereka yang kini sudah tidak lagi bersama mereka bernama Quinn. Dia adalah partner Andy selama bertugas sejak ribuan tahun lalu. Mereka tertangkap dan kemudian diadili sebagai nenek sihir. Quinn ditangkap, dihukum, dimasukkan ke dalam sebuah Iron Maiden atau peti besi dan kemudian ditenggelamkan di laut. Selama 500 tahun lebih dia menunggu di sebuah peti besi di bawah laut tanpa ada yang tahu di mana posisinya berada. Baik, tiba-tiba sekelompok tentara menyerang kediaman mereka di Paris dan Andy dan teman-teman harus membela diri. Tampak ternyata Joe dan Nicky berhasil diculik oleh tentara Merrick. Sementara itu Andy dan Niall kebingungan apa yang akan terjadi. Booker tertembak di kursi tapi ternyata masih hidup. Ketika sampai di London, pesawat mendarat dan pintu dibuka. Para tentara yang tadinya menahan Nicky dan Joe sudah pada mati. Nicky dan Joe sendiri hanya ketawa, tidak berusaha membebaskan diri dan tetap duduk di situ karena mereka tahu mereka juga tidak akan bisa dibunuh. Adegan berpindah ke kantor pusat Merrick. Merrick sendiri tampak jelas dia ingin mencari tahu rahasia mereka, melakukan cara apapun agar bisa mengetahui rahasia keabadian mereka. Baik, adegan berikutnya kita bisa lihat Booker memberitahu Andy ada sebuah informasi. Dia melihat jejak Merrick dan tentaranya. Mereka menuju ke sebuah tempat di pinggiran kota London dan ketika mereka siap-siap, Andy mengambil senapan diberikan kepada Niall. Niall menolaknya. Niall mengatakan bahwa dia tidak siap. Niall akhirnya memutuskan untuk pulang. Andy dan Booker kembali berkumpul satu tim. Di tengah jalan, Niall tersadar bahwa pistol yang dibawanya dari tadi ternyata kosong. Dan dia menyadari bahwa Andy sebenarnya mungkin sedang dijebak oleh Booker. Dia segera kembali. Booker ternyata punya misi untuk menangkap mereka semua, diberikan kepada Merrick agar bisa memberi kontribusi bagi kesehatan umat manusia. Niall kembali ke tempat di mana Booker dan Andy menyerbu, tapi sudah tidak lagi menemukan siapapun di sana kecuali Copley. Bisa kita lihat Copley mengumpulkan berbagai macam clipping, foto berkaitan dengan aksi tokoh-tokoh utama kita di medan perang. Dia mengatakan bahwa apabila terjadi sebuah kebaikan, bertahun-tahun kemudian baru akan kelihatan hasilnya. Ketika mereka menyelamatkan seorang anak kecil dari medan perang, ketika dewasa anak kecil tersebut menjadi pemenang Nobel bidang kesehatan. Dengan bantuan Copley, Niall berhasil sampai ke gedung pusat Merrick. Copley memberi kunci pintu belakang kepada Niall, sehingga Niall bisa langsung masuk ke ruangan rahasia tempat para pahlawan ini ditawan. Kemudian mereka berusaha bersama-sama untuk keluar dari tempat itu
tetapi pasukan Merrick sudah terlalu banyak mengepung mereka sehingga mereka harus bisa bertahan hidup. Ketika mereka akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan Merrick, sekarang musuh mereka adalah menghentikan Merrick dan ambisinya untuk memanfaatkan para immortal ini. Tetapi tim berhasil masuk ke dalam rumah Merrick dan dengan cepat mereka menguasai keadaan, menghabisi semua tentaranya, dan tentu saja menghabisi Merrick. Setelah selesai, keempat member bersama dengan Nile berkumpul di sebuah kafe dan mereka membahas tentang nasib Booker yang mereka anggap sebagai pengkhianat. Akhirnya dibuat kesimpulan setelah 100 tahun lagi baru mereka akan berbicara dengan Booker di tempat ini. Di akhir cerita kita bisa melihat bahwa Copley, sang mantan agen CIA, akhirnya bekerja sama dengan para pahlawan-pahlawan kita ini, membantu mereka menunjukkan misi-misi yang harus dilakukan dan membantu mereka untuk bekerja dan berbuat lebih baik lagi pada umat manusia. Booker yang dalam keadaan mabuk di Perancis membuka pintu, lalu di dalam rumahnya tampak seorang wanita. Rupanya wanita tersebut adalah Queen. Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat saja di film The Old Guard berikutnya, ya, di sequelnya. Jangan lupa, kalau kamu suka dengan review ini, klik like, subscribe, dan nonton film. Oke, sambil bertemu di review berikutnya. See you.